Sahabat kece, PT PBSI telah mengumumkan secara resmi anggota skuad Indonesia di Thomas Cup 2022 pada 18 April kemarin. Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat ganda putra nomor 1 dunia Marcus Fernaldi Gideon. Marcus Gideon diketahui masih dalam tahap pemulihan usai menjalani operasi pengangkatan tulang kecil pada kakinya di Portugal beberapa waktu lalu. Namun partner Marcus, yakni Kevin Sanjaya Sukamulyo, tetap dibawa ke Bangkok. Selain Kevin, skuad ganda putra Indonesia di Thomas Cup 2022 diperkuat oleh Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan, kemudian Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, dan juara All England 2022, Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri. Bagas Fikri akan menjalani debut di Thomas Cup 2022. Mereka menggantikan anggota tim juara 2020, Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin. Leo Daniel yang merupakan juara dunia junior 2019 itu akan berlaga di SEA Games 2021. Selain Leo Daniel, ganda putra Indonesia yang turun pada multi-event terbesar Asia Tenggara itu adalah Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Erik Yose Yakob Rambitan. Dengan komposisi seperti itu, hal yang paling membuat penasaran adalah dengan siapakah Kevin bakal dipasangkan. Kepada JawaPost.com, pelatih kepala ganda putra Indonesia, Harry Iman Pierre Ngadi atau Harry IP, mengatakan bahwa Kevin bisa dipasangkan dengan banyak pemain. Sebagai playmaker dan tipikal pemain depan kelas dunia, menurut Harry IP, Kevin cocok berpasangan dengan Muhammad Ahsan, Muhammad Rian Ardianto atau Bagas Maulana. Bahkan dengan Fajar Alfian juga bisa. Banyak pilihannya, ucap Harry IP. Ya, nanti tergantung situasinya, kesiapannya, dan siapa lawan yang akan dihadapi. Tambah dia, Harry IP menambahkan bahwa tim pelatih sudah rutin memasangkan Kevin dengan semua pemain nasional dalam latihan-latihan di Pelatnas Cipayung. Harry IP menegaskan, eksperimen pemasangan Kevin dan para pemain nasional lain membuahkan hasil yang baik. Kevin bisa beradaptasi sangat baik dengan pemain manapun di Pelatnas, sebab dia punya variasi pukulan yang kaya. Sebetulnya Kevin bisa bermain di depan dan di belakang, walaupun kalau di belakang pukulannya kurang keras. Kevin cocok dengan pemain manapun di skuad ini karena dia punya mobilitas yang baik dan sangat fleksibel. Tambah Harry P. Soal apakah Kevin bermain sebagai ganda putra pertama atau kedua, nantinya bakal ditentukan sistem yang bernama National Ranking. Misalnya jika Kevin berpasangan dengan Ahsan, maka mereka akan memiliki poin National Ranking sejumlah 86.383. Itu angka yang cukup besar dan menjadikan Kevin Ahsan sebagai ganda putra nomor 1 Indonesia. Karena angka itu melebihi poin yang sekarang dikumpulkan Fajar Rian, yakni 78.064 poin, dan Bagas Fikri 56.702 poin. Jika Kevin berpasangan dengan Rian atau Fajar, maka Kevin bisa menjadi ganda pertama atau kedua. Kevin Fajar atau Kevin Rian akan menjadi ganda pertama jika pelatih tidak memilih Hendra Ahsan. Tetapi andai Hendra Ahsan diturunkan, maka Kevin Fajar atau Kevin Rian bisa berperan sebagai ganda kedua. Di sisi lain, Kevin dipastikan menjadi ganda kedua jika dipasangkan dengan Bagas atau Fikri. Sebab poin National Ranking mereka bakal berjumlah 67.412. Jumlah itu di bawah Hendra Ahsan, yakni 104.130 poin. Jumlah tersebut juga di bawah poin Fajar Rian. Jadi nanti kita lihat bagaimana situasinya di lapangan, kata Harry IP. Hal menarik lainnya dari skuad Indonesia di Thomas Cup 2022 adalah dengan masih terpilihnya ganda veteran Hendra Ahsan. Harry IP memiliki 4 alasan mengapa menyertakan Ahsan dan Hendra dalam skuadnya tersebut. Pertama adalah jadwal Thomas Cup 2022 dan SEA Games 2021 yang berbenturan. Jadi tim nasional Indonesia terpaksa harus memecah diri menjadi 2 tim. Tim Thomas Cup dan SEA Games, kata Harry IP, harus sama-sama solid. Tentu saja dengan disesuaikan dengan peta kualitas kompetisi pada 2 ajang itu. Yang kedua, tim pelatih memutuskan mengirimkan Leo Daniel dan Pramudia Yeremia ke SEA Games karena mereka ditarget untuk meraih medali emas. Jadi Hendra Ahsan masuk ke dalam skuad Thomas Cup 2022. Ketiga, prestasi Hendra Ahsan masih bagus. Sepanjang awal 2022 ini, Hendra Ahsan memang belum mendapatkan gelar, tetapi Hendra Ahsan mampu menembus final India Open dan All England, plus mencapai semifinal Korea Open. Di All England, secara luar biasa mampu lolos ke partai puncak, meskipun Ahsan mengalami cedera betis kanan dan kiri. Dan yang keempat, kehadiran sosok senior berpengaruh seperti Hendra Ahsan
masih sangat dibutuhkan, yakni untuk membimbing para junior dan membantu tugas pelatih di luar lapangan. Karena 4 alasan itulah kami kemudian memutuskan untuk memasukkan Hendra Ahsan ke dalam skuad, ucap Harry Ipe. Di sisi lain, Bagas Fikri dipilih masuk skuad Piala Thomas 2022 karena ranking dunia mereka lebih baik ketimbang Pramudia Jeremia maupun Leo Daniel. Selain itu, Bagas Fikri juga sudah membuktikan kualitas mereka dengan menjadi juara All England 2022. Walaupun memang ada nama yang sengaja dimasukkan dengan tujuan menambah pengalaman dan jam terbang, yakni 2 pemain tunggal, Syabda maupun Tegar. Kami yakin tim ini bisa mempertahankan gelar, ucap Rioni, dikutip dari siaran pers PP PBSI. Thomas Cup 2022 akan berlangsung di Impact Arena Bangkok, Thailand pada 8 hingga 15 Mei mendatang. Indonesia yang menempati unggulan pertama akan berada di grup A yang boleh dikatakan sebagai grup neraka. Indonesia bergabung dengan Korea Selatan dan tuan rumah Thailand juga Singapura. Indonesia akan menjalani laga perdana Thomas Cup 2022 melawan Singapura pada 8 Mei pukul 14.00 waktu setempat.